Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life, teman-teman. Coba hari ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya terkutuklah manusia yang hidup tanpa kenal dan tanpa mengerti serta tanpa melakukan firman Tuhan, teman. Ini kalau bicara di firman itu dikatakan seperti itu, teman. Khususnya di kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 katakan begitu. Jadi akan terkutuk, teman, apabila kita yang hidup tanpa mengenal, tanpa mengerti, dan tanpa melakukan firman Tuhan, gitu, teman-teman. Nah, ini apalagi kalau kita menyimpang. Nah, nanti saya coba jelaskan dalam sharing ini. Kadang-kadang kita tanpa sadar, teman, kita itu menyimpang, teman, menyimpang dari apa yang firman Tuhan rancang dan kendaki, tapi kita tanpa sadar ya akan ada di jalur itu, teman-teman. Nah, ini supaya kita lebih aman hidup, tidak melanggar perintah peraturan Tuhan, ya kita mesti lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, sehingga kita hidup dalam jalur-jalur kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, di kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ini topiknya nggak jauh dari cerita Marta Maria, teman-teman. Jadi harus bedakan kita ini tipe-tipe Marta atau Maria gitu. Yang benar itu tipe Marta atau Maria gitu. Kalau bicara dari sisi orang dunia, mungkin bisa anggap bahwa tipe Marta ini yang lebih benar, lebih baik, teman-teman. Tapi kalau dari sisi rohani, justru tipe Maria ini yang dianggap lebih baik gitu. Nah, ini coba kita baca dulu, teman-teman, di kitab Lukas pasal 10, teman-teman. Ayatnya 38 sampai 42, khususnya perikopnya ini bicara Maria dan Marta, teman-teman. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesusnya gitu. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku si Maria ini gitu membiarkan aku melayani seorang diri?" Jadi Marta sibuk sendiri, si Maria duduk aja di pinggir Yesus gitu. Nah, suruhlah dia membantu aku. Marta katakan kepada Yesus seperti itu. Coba diatur dong si Marianya, suruh bantuin si dia gitu, Marta gitu. Tetapi jawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu. Itu Yesus jawabnya seperti itu gitu. Jadi Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, tetapi hanya satu saja yang perlu gitu. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini kalau kita bicara dari sisi bukan rohani, teman-teman. Kok jadi malah yang terkesan malas-malasan seperti Maria, malah dianggapnya itu yang bagian terbaik gitu. Sedangkan si Marta yang udah berkeringat-keringat gitu, ya bagaimana melayani Yesus, malah dianggap ya tidak kalah baiknya gitu, bukan yang terbaik gitu. Nah, ini beda, teman-teman. Jadi pola-pola duniawi dengan pola-pola rohani itu beda sekali gitu. Si Marta ini menggambarkan cerita urusan duniawi gitu. Kalau bicara Maria itu menggambarkan urusan rohani gitu. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam, teman. Kita harus bagaimana sih yang benar gitu, yang baik gitu. Ini saya sudah baca di kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 10 ayat 38-42. Nah, saya coba cross check, teman-teman, dengan kitab Galatia, teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Galatia, cari kitab Galatia pasal 1, teman-teman. Ayatnya 6 sampai 10 aja, teman-teman. Ayatnya 6 sampai 10. Nah, ini kalau cerita di perikopnya, teman-teman, nanti saya baca secara universal aja gitu. Hanya satu Injil, berarti kalau di sini hanya satu firman Tuhan gitu. Intinya gitu, teman-teman. Kalau Injil mungkin lebih terkesan untuk Nasrani kali ya, tapi kalau kita bicara universal ya berarti hanya satu ya firman Tuhan gitu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus
telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, mengikuti firman lain gitu, yang sebenarnya bukan firman Tuhan gitu. Ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan firman Tuhan tersebut gitu. Nah, ini jadi ayat 6 teman-teman yang mesti kita simak itu seolah-olah jadi dalam hidup kita kadang-kadang ada apa ya? Ada aturan kebenaran hidup itu yang orang bawa bukan dasarnya dari firman Tuhan gitu. Ya, dari dibawa dari yang lain gitu, bukan dari firman Tuhan tapi dari yang lain. Dan yang paling bahaya teman-teman, kadang-kadang kita dibawa alam sadar, kita malah yang membuat aturan seperti firman Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri teman-teman. Tanpa sadar kita membuat aturan hidup, kebenaran hidup itu sendiri gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Nah, ini yang bahaya sekali teman-teman. Jadi firman Tuhan itu akan apa ya? Akan berhadapan gitu dengan jangan-jangan dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri tanpa kita sadari teman-teman. Jadi akhirnya bertentangan sendiri gitu. Ya, apalagi kalau kita atau teman-teman tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi akhirnya apa yang dipikirkan, dirasakan, dikehendaki oleh jiwa kita, kadang-kadang kita tidak mengerti teman-teman, apakah ini melanggar firman Tuhan atau tidak gitu. Karena tidak mengenal. Kalau bicara pikiran, perasaan, kehendak dari jiwa kita, itu kan automatically gitu, otomatis kan timbul teman-teman. Ya, tanpa mengerti akan firman Tuhan pun, ya pola pikir, perasaan, dan kehendak kita sendiri dari jiwa kita itu pasti timbul teman-teman. Nah, yang bahaya itu apabila itu timbul, pikiran, perasaan, kehendak itu pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri itu timbul, kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Akhirnya kita tidak tahu mana yang melanggar gitu. Nah, ini yang saya pikir saya mengertikan gitu. Banyak sekali justru yang berbeda dengan firman Tuhan itu bukan karena agama-agama lain atau apa segala macam gitu. Yang bisa menimbulkan perbedaan dengan firman Tuhan itu justru dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Mudah-mudahan teman-teman nangkep maksud saya gitu. Jadi alangkah bahayanya apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, karena kita akan melanggar gitu. Ya, melanggar apa yang telah firman Tuhan perintah dan peraturkan, karena kita tidak mengerti apa sih perintah peraturan Tuhannya gitu. Nah, kita membuat sendiri, ya jiwa kita pasti berusaha membuat yang terbaik, anggapnya seperti itu kan, bikin bagaimana berpikir, berperasaan, dan berkehendak membuat satu peraturan kebenaran hidup yang mau baik gitu. Tapi tetap aja kemauan manusia kan beda gitu dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi ya terlalu riskan teman-teman. Apabila kita hidup tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, itu terlalu riskan sekali itu. Meskipun kita niat baik di jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita niatnya baik, ya itu nanti bisa salah. Contohnya seperti cerita tadi yang urusan si Marta dan Maria itu kan, anggapnya Marta bahwa apa yang dia komplain gitu, komplain terhadap Maria kepada Yesus gitu, komplain tentang Maria kepada Yesus. Nah, ternyata kan kalau bicara dari firman Tuhan, kan Marta yang salah teman-teman. Ya, bukan melakukan yang terbaik. Yang melakukan terbaik itu adalah si Marianya. Nah, kenapa Marta jadi anggap bahwa Maria itu salah gitu? Ya kembali lagi karena si Marta tidak mengerti akan prinsip-prinsip pola-pola kebenaran firman Tuhan gitu. Akhirnya Marta memvonis, menghakimi gitu si Maria ini bahwa sesuai pikiran, perasaan, dan kehendaknya si Marta, bahwa Maria ini tidak benar teman-teman. Intinya gitu teman. Tapi kalau Maria mengerti akan firman Tuhan, rasanya si Marta mengerti akan firman Tuhan, rasanya waktu si Yesus itu memberikan khotbah atau sharing-sharing soal rohani itu, ya rasanya Marta juga akan buru-buru menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di dekat kaki Yesus ya untuk mendengarkan seperti halnya Maria gitu. Tapi karena Marta tidak mengerti akan firman Tuhan gitu ya, akhirnya ya seperti itu. Ya komplain karena apa yang dilakukan Maria tidak sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendaknya si Marta sendiri gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan sangat beresiko teman, di bawah alam sadar bahwa Marta itu jadi akhirnya malah berbuat salah, berbuat dosa gitu, menyimpang dari perintah peraturan Tuhan. Inti dosa kan itu teman, tidak melakukan firman Tuhan adalah dosa gitu. Nah, ini
Saya sudah bacakan teman-teman yang di apa apa orang yang bisa bertentangan dengan firman Tuhan itu bukan dari luar, ya jangan-jangan timbul karena diri kita sendiri. Contohnya Marta tadi gitu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu firman Tuhan yang berbeda dengan firman Tuhan yang telah kami beritakan kepadamu, ya terkutuklah dia gitu. Jadi ya itu tadi dikatakan, apabila ada satu perintah peraturan gitu, kebenaran tentang kebenaran hidup, tapi di luar apa yang firman Tuhan telah nyatakan, telah katakan gitu. Ini saya kembali lagi secara universal. Jadi teman-teman coba konversikannya bahwa firman Tuhan itu bukan cuma untuk Nasrani di Alkitab, tapi tolong teman-teman juga konversikan ke dalam Al-Quran yang di Muslim, atau mungkin kitab-kitab suci yang di agama lain gitu. Coba konversi ke situ. Intinya apabila ada perintah peraturan yang di luar kebenaran dari firman Tuhan yang kita pegang, yaitu berarti terkutuk teman-teman. Jadi kita mesti kembali lagi untuk kita bisa tahu bahwa apa yang kita dengar itu adalah perintah peraturan sesuai dengan firman Tuhan kita yang kita pegang. Ya kita mau nggak mau harus mengenal teman-teman, harus mengenal mengerti akan firman Tuhan. Tanpa mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita tidak ngerti gitu. Ya apa yang disampaikan oleh yang lain bahwa bentuknya seperti kebenaran itu, apakah kebenaran ini kebenaran yang dari Tuhan gitu, atau kebenaran yang diciptakan oleh si manusianya sendiri gitu ya, karena pikiran perasaan kehendaknya sendiri saja. Kembali lagi, jadi alangkah pentingnya kita mengenal mengerti akan firman Tuhan teman, supaya kita tidak sesat gitu. Jadi intinya gitu, apabila kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan apabila ada satu kebenaran hidup yang disampaikan kepada kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang perintah dan peraturan oleh firman Tuhan, ya itu berarti terkutuk teman. Itu perintah itu terkutuk gitu. Nah, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu firman Tuhan yang berbeda dengan apa yang telah kita terima, apa yang kamu terima, ya terkutuklah dia. Nah, diulang lagi gitu. Jadi ini diingatkan kita jangan sampai jangan sampai tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau tidak sampai kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kita bingung gitu ya, tidak bisa membedakan apakah kebenaran yang dari orang sampaikan kepada kita itu dasarnya dari firman Tuhan atau bukan gitu. Nah, cuman firman Tuhan katakan apabila menyimpang dari apa yang firman Tuhan katakan, yaitu terkutuk dan sesat gitu. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah gitu. Nah, firman Tuhan kan mengatakan begitu. Apa yang diinginkan oleh firman Tuhan biasanya agak bertentangan nih teman-teman dengan keinginan kesukaan si manusia gitu. Jadi firman di sini mengingatkan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Kiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba dari Tuhan gitu. Jadi intinya gitu teman. Jadi di sini di ayat ke-10-nya juga diingatkan bahwa yang namanya firman Tuhan itu ya biasanya bukan kesukaan manusia gitu. Kesukaan manusia itu ya dunia gitu. Makanya tadi dikatakan kalau manusia tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya pasti parameter manusia itu akan nyocok-nyocokin gitu dengan apa yang dunia inginkan gitu. Ya apa yang dunia kehendaki. Nah, padahal kesukaan dunia itu berbeda dengan kesukaan Tuhan yang tadi firman katakan kan, bahwa jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, berarti di sini udah beda gitu. Kesukaan manusia dasarnya dari duniawi gitu. Kalau kesukaan Allah adalah dari sisi rohani, dari sisi akhirat gitu. Kalau yang dunianya dari sisi jasmani dan dunia gitu. Nah, jadi sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, ya maka aku bukanlah hamba dari pelaku firman Tuhan gitu. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 10 ayat 3842, dan saya juga sudah bacakan di kitab Galatia teman-teman pasal 1 ayatnya 6 sampai 10. Nah, saya coba mulai masuk ke dalam sharing saya aja teman-teman. Siapa tahu nanti bisa lebih jelas buat teman-teman gitu.
Judulnya kan tadi, terkutuklah manusia yang hidup tanpa kenal dan tanpa mengerti serta tanpa melakukan firman Tuhan gitu. Ini terkutuklah, udah bicara terkutuk. Ini firman Tuhan yang mengatakan loh, bukan saya. Firman Tuhan yang mengatakan di kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Itu katakan seperti itu, teman-teman. Karakter manusia dasarnya berbeda oleh karena beda tingkat dari sisi akal budinya, dari emosinya, dari serta dari pergaulan kita di masyarakatnya, dan juga kepekaan rohaninya gitu. Nah, kalau cerita di di bahasa-bahasa orang dunianya, bahasanya jadi tingkat akal budi itu ya IQ, sebutnya kan intelligence quotient-nya gitu. Nah, emosi itu ya nggak jauh-jauh dari emotion quotient gitu, emotion quotient, jadi emosinya gitu. Nah, bisa juga dari sosial gitu, dari social quotient-nya, berarti pergaulannya, teman-teman. Dan juga bisa juga dari spiritualnya, teman, dari spiritual quotient-nya gitu, berarti dari sisi kepekaan rohaninya gitu. Sehingga menghasilkan perbedaan dalam realita kehidupan baik dari sisi jasmania dan rohania. Nah, oleh karena perbedaan 4 tingkat pemikiran tadi gitu, tingkat kecerdasan tadi gitu, makanya di sini akan terjadi, teman-teman, orang hidup dengan membedakan ya kehidupan baik dari sisi jasmania atau dari rohania, ya tergantung dari kembali orangnya lagi gitu, dari 4 tingkat tadi gitu, IQ, EQ, social quotient dan spiritual quotient. Ini tipe yang mana gitu? Kalau tipe-tipe orangnya yang peka terhadap spiritual quotient, ya mereka akan seperti cerita Maria tadi gitu. Tapi kalau misalnya orang itu lebih masuk ke dalam IQ gitu, intelijensianya, akal budinya, jangan-jangan mungkin lebih seperti Marta gitu, teman. Jadi memang sangat pengaruh gitu. Jadi tergantung kita ini tipe yang mana, yang dominan itu dari 4 tingkat quotient tadi gitu ya, IQ atau EQ atau social quotient atau spiritual, tergantung kita yang mana. Nah, itu yang mempengaruhi kita ini menjadi manusia yang mana gitu, teman-teman, seolah gitu. Nah, sisi jasmania akan membuat manusia tidak terlalu peduli akan sisi rohania gitu. Jadi kalau kita udah bicara dunia gitu, yang tadi di firman juga katakan di kitab Galatia tadi kan seperti itu tuh. Ya, apabila kesukaannya adalah kesukaan dunia, ya pasti nanti akan berbeda dengan apa yang rohani inginkan gitu. Jadi sisi jasmania akan membuat manusia tidak peduli akan sisi rohanianya, atau manusia akan paksakan sisi rohaninya itu mengikuti jasmania. Jadi yang namanya karena sisi jasmania lebih kuat, akhirnya yang namanya sisi rohani kalah kan, yang mengalah gitu, ketarik ke dalam sisi jasmania gitu. Sehingga sisi roh tanpa sadar dibuat sesuai pikiran dan perasaan serta kehendak kehendak ini tulisannya nggak jelas, sebenarnya nulis sendiri tapi nggak jelas. Jadi kembali lagi, sehingga sisi roh tanpa sadar dibuat sesuai pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri saja gitu, maksudnya gitu. Maka pengaruh jiwa akan menentukan tubuh kita, dan sisi roh diabaikan, teman-teman. Jadi ceritanya tubuh kitanya lebih dominan. Jadi kalau memang dari sisi jasmania, yaitu pikiran, perasaan, kehendak itu akan menggiring kita, mempengaruhi jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Nah, untuk sisi rohnya gitu, sisi bagian unsur roh di dalam kita itu yang diabaikan, teman. Kalau malah dimatikan gitu. Jadi itu bahayanya gitu, teman. Apabila kita bicara tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya kita tidak mengerti juga bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, sama roh gitu. Nah, waktu kita tidak mengenal ada tubuh, jiwa, dan roh, akhirnya biasanya rohnya jadi akhirnya mati, teman-teman, dikorbankan gitu. Padahal roh adalah tempatnya Tuhan di dalam roh kita gitu. Jadi ada roh Tuhan yang ditaruh Tuhan ke dalam roh kita. Nah, roh kitanya tidak dihidupkan, teman-teman. Jadi tinggal tersisa jiwa dan tubuh kita.
Nah, akhirnya yang namanya jiwa, yang pikiran, perasaan, kehendak kita itu ya akhirnya akan mendominasi gitu jiwa kita maupun tubuh kita. Karena rohnya nggak ke bawah, teman-teman. Jadi rohnya malah diabaikan gitu. Kalau kita tidak menghidupkan roh kita, ya rohnya diabaikan. Banyak orang dunia yang dengan pola-pola seperti itu, teman-teman, tidak menghidupkan roh gitu. Jadi orang-orang dunia itu banyaknya yang hanya menghidupkan jiwa dan tubuh saja gitu. Nah, sisi rohania adalah yang Tuhan rancangkan dan firman Tuhan kehendaki gitu. Jadi kalau dari sisi rohania tadi kan dibahas dari sisi jasmania gitu. Apabila kita masuk ke dalam pembahasan sisi rohania adalah yang Tuhan rancangkan dan firman Tuhan kehendaki, di mana manusia hidup harus dengan dasar perintah dan peraturan Tuhan sesuai firman-Nya gitu. Jadi tidak bisa kita manusia hidup itu bukan dari perintah peraturan Tuhan gitu. Harus hidup dari perintah dan peraturan Tuhan sesuai firman-Nya. Sehingga parameter hidup adalah dengan dasar roh, teman-teman. Jadi yang benar itu adalah kita hidup dengan dasar roh, bukan dengan dasar jiwa gitu. Kalau dengan jiwa nanti akan ke bawah, jiwa itu akan gitu, masuk ke duniawi gitu. Tapi kalau roh kan beda, teman. Roh itu kan dijaga gitu, dijaga oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk bisa masuk ke dunia itu minimal ada yang ingatkan gitu. Tapi kalau jiwa, karena jiwa itu tidak ada yang menjaga, jiwa itu timbul karena pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Akhirnya jiwa itu terlalu mudah untuk masuk ke dalam pola-pola dunia, pola-pola yang dunia sukai. Nah, tadi firman Tuhan kan katain begitu, teman-teman. Ya, bahwa apa sih kesukaan manusia itu yang dunia itu kan gitu tuh di ayat 10. Jadi bagaimana di sini dikatakan, jadi bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Nah, ini firman di ayat 10-nya katakan begitu, teman-teman. Jadi hati-hati, teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai dasar pengertian firman Tuhan, biasanya otomatis kita akan terbawa kepada kesukaan manusia, ya kesukaan dunia tadi, teman-teman. Kita akhirnya jadi jauh dari Tuhan gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau kita nggak hati-hati malah roh kita yang dimatikan gitu, dimatikan oleh jiwa dan tubuh kita gitu, teman-teman. Jadi tadi saya udah katakan bahwa roh yang akan itu ya. Dan ini coba saya baca ulang aja. Sisi rohania, teman-teman, adalah yang Tuhan rancangkan dan firman Tuhan kehendaki, di mana manusia hidup harus dengan dasar perintah dan peraturan Tuhan sesuai firman-Nya, sehingga parameter hidup adalah dengan dasar roh, bukan dengan dasar jiwa. Sehingga roh yang akan tentukan jiwa dan tubuh kita untuk hidup sesuai firman Tuhan gitu, teman. Jadi kalau roh kita hidup, ya otomatis jiwa dan tubuh kita mengikuti gitu. Apa yang firman Tuhan rancangkan dan kehendaki, apa yang Tuhan rancangkan kehendaki gitu. Tapi kalau misalnya tidak hidup roh kitanya, ya yang dominan itu ya jiwa dan tubuh saja. Tubuhnya pasti kalah gitu, ngikutin jiwa. Tapi kalau roh kita hidup, logikanya firman Tuhan katakan, ya roh Tuhan ini yang akan membawa gitu, yang mengatur jiwa dan tubuh sesuai dengan roh. Karena kekuatan kita itu adalah roh gitu sebenarnya. Nah, di sini firman peringatkan dengan keras gitu. Jika ada pengenalan dan pengertian tentang kebenaran hidup di luar firman Tuhan, itu semua adalah pengajaran yang terkutuk, teman-teman. Yang tadi saya katakan itu. Jadi apabila ada pengajaran di luar firman Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar ada orang mengajarkan kebenaran hidup tapi tidak sesuai pegangan firman Tuhan kita gitu. Kembali lagi, yang Nasrani pegang Alkitab, yang Muslim pegang Al-Quran, yang agama masing-masing pegang kitab suci masing-masing. Nah, apabila pengajaran yang kita dengar menyimpang dari apa yang diajarkan oleh kitab suci, nah ini yang mesti kita hati-hati, teman-teman. Ya, itu pasti terkutuk gitu. Nah, ini yang kita mesti kembali lagi, perlunya hidup mengenal-mengerti firman Tuhan itu ya untuk cross check ini, teman-teman. Nah, cuman yang tadi saya katakan, kadang-kadang di bawah alam sadar yang bikin penyimpangan
kebenaran firman Tuhan itu bukan orang lain teman-teman, tapi diri kita sendiri gitu. Karena kita, jiwa kita yang diliarkan ya dengan tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, akhirnya jiwa kita liar, akhirnya timbul kebenaran hidup yang versinya kita sendiri, sesuai pikiran, perasaan, kehendak sendiri gitu. Nah, biasanya ini akan mengacu kepada kesukaan manusia, seperti yang di ayat 10 tadi kan, di kitab Galatia pasal 1 ayat 10 ya firman Tuhan udah katakan hati-hati kita bisa keseret ke dalam kesukaan manusia, bukan kesukaan Tuhan gitu. Nah, kesukaan manusia adalah ya kesukaan dunia, sama aja teman. Nah, kalau kita sambung lagi kesukaan manusia sama dengan kesukaan dunia, kesukaan dunia itu berarti ya miliknya iblis gitu teman. Dunia itu adalah kuasa dunia, itu sudah ada satu komitmen antara Tuhan dan iblis, ya memang itu haknya iblis, punyanya iblis. Jadi kalau kita uber-uber hal duniawi, kita uber-uber soal harta tahta dan nafsu duniawi, atau mungkin dikumpulkan kita uber-uber cinta uang gitu, ya itu sama aja, tidak beda dengan kita cinta iblis gitu. Karena memang iblis di fungsi itu, dan iblis sering sekali menggunakan dunia, menggunakan harta tahta dan penggunaan nafsu, atau iblis sering menggunakan cinta akan uang itu sebagai satu alat gitu untuk menjebak kita teman-teman. Nah, ini yang mesti kita kenali dan mengerti gitu, bahwa kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya kita bisa tersesat benar-benar teman-teman. Sayang gitu. Nah, itu jadi terkutuk gitu. Kalau kita udah tersesat tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya firman Tuhan katakan kita jadi manusia yang terkutuk gitu teman-teman. Nah, ini manusia yang tidak atau belum percaya atau kenal Tuhan dengan benar. Jadi maksudnya manusia yang tidak atau belum percaya atau tidak kenal Tuhan dengan benar gitu teman-teman. Ya, akan ciptakan pengenalan dan pengertian tentang kebenaran hidup dengan perintah dan peraturan yang dibuat oleh diri sendiri, ya sesuai dengan pertimbangan dunia gitu, pertimbangan dunia atau manusia, dan juga sesuai dengan pikiran dan perasaan serta kehendak diri sendiri saja gitu teman. Nah, ini tadi udah katakan berulang kali gitu, bahwa kalau tidak ada pengertian firman Tuhan, konsekuensinya gitu teman, akan keluar tanpa dibawa alam sadar gitu, akan keluar kebenaran firman Tuhan yang diciptakan oleh diri kita sendiri teman-teman. Itu kan gawat banget gitu, konyol banget gitu. Jadi kebenaran firman Tuhannya bukan bertentangan karena oleh orang lain gitu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi ya oleh karena kita tidak sadar aja teman. Kita tidak sadar sehingga kita membuat pertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena kembali lagi, ya jiwa kita menghendaki pikiran perasaan kehendak yang sesuai dengan duniawi, sesuai dengan kesukaan manusia gitu. Sedangkan firman kan tidak. Firman Tuhan itu dasarnya kan untuk kepentingan akhirat gitu. Lebih-lebih dari sisi kepentingan rohani dan ya kekal gitu kan. Kalau di dunia kan namanya sementara, kesukaan manusia itu kan sementara. Dan juga kalau lihat di ujungnya gitu, apa yang komitmen Tuhan dan iblis lakukan, ya itu seperti itu. Ya apabila kita mencintai dunia, ya sama aja dengan kita mencintai iblis itu. Nah, apabila kita mencintai akhirat, ya berarti sama saja mencintai Tuhan. Beda di situ teman. Nah, cuman kan kita jangan sampai masuk ke akhirat ke dalam nerakanya gitu. Ya kita pasti akan masuk akhirat ke dalam sasaran target surganya teman-teman. Jadi saya ingatkan pagi ini sangat bahaya teman-teman, apabila kita tidak mengerti firman Tuhan, nanti akhirnya kita malah terkutuk. Bisa terkutuk karena yaitu kita dibawa alam sadar melakukan kebenaran hidup dasarnya dari pikiran perasaan kehendak sendiri, karena kita tidak mengerti akan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Nah, akhirnya kita terjebak, akhirnya kita tersesat dan jadi terkutuk teman-teman. Nah, jadi sebenarnya yang sering membuat pertentangan kebenaran firman Tuhan adalah manusia yang hidup tanpa dengan dasar perintah dan peraturan firman, serta tidak hidup dengan melakukan firman Tuhan gitu. Oleh karena hidup ya tidak mengenal, tidak mengerti dengan firman dan roh Tuhan gitu. Jadi kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan teman, ya akhirnya ujungnya ya akan kita terjebak seperti yang tadi dibahas gitu. Jadi kita harus mau gitu, kalau cerita dari urutannya kan kita mau nggak gitu mengenal firman Tuhan. Kalau bicara mau atau tidak mau, itu kan dasarnya kan dari kita sendiri teman-teman, dari niat kita gitu. Cerita mau atau enggak mau itu dari niat kita teman-teman.
Tapi kalau bicara setelah kita mau mengenal firman Tuhan, ya mungkin masih ada unsur dari kita pribadi gitu, kemauan kita untuk mencari firman Tuhan gitu, untuk mengenal firman Tuhan. Tapi kalau sudah lebih masuk lebih dalam, teman-teman, dari mengenal itu kita pengen coba lebih mengerti gitu. Nah, untuk mengerti itu ternyata tidak semudah itu, teman-teman. Tidak bisa cuman sekedar karena kita mau jadi kita mengerti gitu. Nah, untuk mengerti ini firman Tuhan ajarkan, kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Sehingga roh Tuhan itu yang akan mengajar kita, memberi pengertian gitu. Maksud firman Tuhannya apa yang Tuhan maksud gitu. Nah, ini berarti sudah mulai menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Begitupun juga waktu saat kita melakukan, teman-teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan, kalau tanpa ada dasar misalnya roh Tuhan yang membuat ada kuasa roh Tuhan yang di dalam kita itu tidak dihidupkan, ya akhirnya kita juga tidak mampu, tidak akan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi di sini teman-teman harus tahu gitu. Jadi bukan cuma soal kemauan saja, tapi juga harus ada kemampuan. Nah, cuman kemampuan itu akan timbul bukan karena kekuatan kita, tapi kemampuan itu timbul karena memang ya Tuhan memberikan kekuatan roh Tuhan kepada kita untuk membuat mampu mengerti gitu apa maksud firman Tuhan, dan juga mampu melakukan apa yang firman Tuhan perintah peraturan dalam hidup kita, teman-teman. Jadi hidup itu inti gampangnya gitu, teman. Harus ada dua, bagaimana kita mau mencari firman Tuhan dan ujung-ujungnya kita jadi mengenal gitu. Nah, dilanjutkan lagi, teman-teman, bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Jadi bukan cuma firman Tuhan aja, tapi bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan. Ya, waktu kita menghidupkan roh Tuhan, berarti pengertian akan firman Tuhan itu jadi benar, teman-teman. Karena pengertian itu timbul karena dari sisi yang Tuhan inginkan, roh Tuhan yang bimbing gitu. Jadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan juga waktu melakukannya, teman-teman, waktu roh Tuhan itu ada di pihak kita mampu, teman-teman, mampu untuk melakukannya gitu. Kenapa sih kok melakukan firman tidak mudah gitu? Ya kembali lagi, teman-teman, kayak hari ini kalau kita kupas kitab Galatia 1 ayatnya 10, bahwa di sini udah jelas-jelas dikatakan, teman-teman, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah gitu. Nah, di sini jelas bertentangan, teman-teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, ya pasti yang kita cari adalah kesukaan manusia gitu. Kenapa? Loh, karena memang kitanya ada di dunia ini, kita ada dagingnya gitu. Jadi kita akan lebih tertarik akan melakukan hal-hal yang kesukaan dunia gitu. Nah, tapi kalau kita hidupkan roh Tuhan, ya kita nanti akhirnya bisa gitu. Roh Tuhan itu yang membuat kita melakukan kesukaan yang Tuhan inginkan gitu. Ya Tuhan inginkan adalah ya semua yang diperintah perhatikan dalam firman-Nya itu yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin pagi ini saya sudah sharingkan gitu bahwa teman-teman harus hati-hati, teman-teman. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan itu bukan dapat pengajaran baru dari orang lain, tapi pengajaran kebenaran firman Tuhan itu bisa timbul oleh karena diri kita sendiri gitu. Ya, nah itu terkutuk, teman-teman. Kenapa itu bisa timbul karena diri kita sendiri? Ya tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa karena kita sebagai manusia punya pikiran, perasaan, kehendak dari jiwa kita sendiri. Nah itu yang membuat ya ada aturan kebenaran hidup yang dibuat di bawah alam sadar, dibuat oleh kita sendiri. Nah, waktu kita membuat kebenaran firman hidup dari dasar sendiri gitu, dari pikiran perasaan kita sendiri, pasti yang diterapkan itu adalah kesukaan manusia, teman-teman. Ya, kesukaan manusia adalah dunia gitu. Nah, cuman berujung apa yang diinginkan dunia itu adalah iblis gitu. Iblis yang inginkan gitu. Jadi kita mesti kembali lagi bagaimana caranya harus mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tidak terjebak ke dalam pikiran perasaan kehendak kita yang duniawi tadi, yang kesukaan manusia tadi gitu. Kita harus mengerti apa yang firman Tuhan kehendaki, rancangkan gitu ya, sehingga kita bisa masuk apa yang kesukaan Tuhan gitu, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Ya cuman begitu aja, teman, bolak-baliknya gitu. Jadi saya ingatkan jangan sampai kita malah terjebak oleh diri kita sendiri di bawah alam sadar kita gitu, karena yaitu tidak ada pengertian firman Tuhan. Akhirnya kita masuk ke dalam pikiran, perasaan, kehendak yang sesuai kita inginkan, yaitu kesukaan manusia, kesukaan dunia, bahkan kesukaan yang iblis inginkan untuk kita. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.